Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai teknik derivasi untuk membuktikan validitas argumen pada logika predikat. Kemarin kita sudah mengerjakan hingga contoh 3. Sekarang kita akan melanjutkan contoh keempat. Di contoh 4 ini kita memiliki dua buah premis. Premis 1 dan premis 2. Kita tuliskan terlebih dahulu premis 1, nomor 1, semua X AX maka BX. Kemudian premis 2 kita tulis di nomor 2, terdapat X AX. Nah, di sini premis 1 dan premis 2 keduanya memiliki kuantor. Sehingga yang pertama kali harus kita lakukan adalah melakukan instansiasi untuk menghilangkan kuantornya. Nah, di contoh ini kalian harus memperhatikan bahwa premis 1 dan premis 2 memiliki kuantor yang berbeda. Premis 1 memiliki kuantor universal, sedangkan premis 2 memiliki kuantor eksistensial. Ingat kembali, untuk melakukan instansiasi kuantor eksistensial, syaratnya adalah kita harus menggunakan individu yang baru. Sehingga kita akan instansiasi nomor 2 terlebih dahulu. Dengan demikian, individu yang akan kita gunakan untuk menginstansiasi X adalah individu yang belum pernah digunakan sebelumnya. Jadi, kita instansiasi X di sini kita ubah misalkan menjadi D. Instansiasi eksistensial dari premis 2. Kemudian, setelah kita instansiasi pernyataan 2, kita akan melakukan instansiasi untuk pernyataan 1. Kalau ini mudah, karena kuantornya adalah kuantor universal, maka kita boleh mengganti X dengan apa saja, termasuk dengan D. Jadi kita instansiasi X di sini, kita ubah menjadi D. Instansiasi universal dari nomor 1. Baik, setelah kuantornya hilang, kemudian kita perhatikan nomor 3 dan nomor 4. Nomor 3 dan nomor 4 ini membentuk modus ponens. Kesimpulan dari modus ponens adalah ini, B, D. Modus ponens dari 3 dan 4. Baik, ini sudah hampir sama ya. Yang terakhir yang harus kita lakukan adalah melakukan generalisasi eksistensial. Generalisasi eksistensial bebas dilakukan ya. Jika ada B, D, maka boleh kita generalisasi menjadi terdapat X, BX. Nah, ini sudah sama dengan yang ingin kita buktikan. Maka terbukti bahwa argumentasi di contoh nomor 4 adalah argumen yang valid. Kemudian kita akan lanjutkan ke contoh 5. Di contoh 5, di sini ada premis 1 dan premis 2 dan kesimpulan. Kita tulis terlebih dahulu premis 1-nya, semua X PX maka RX dan premis 2-nya terdapat X PX. Baik, sama seperti tadi, karena di sini kita memiliki kuantor eksistensial, jadi yang kita dahulukan untuk dilakukan instansiasi adalah yang premis 2, karena dia menggunakan kuantor eksistensial. Kita instansiasi terdapat XPX, X-nya kita ubah menjadi individu khusus yang memenuhi pernyataan ini. Kita sebut individu yang memenuhi terdapat XPX sebagai individu C misalnya. Instansiasi eksistensial dari pernyataan 2. Setelah itu, baru kita instansiasi pernyataan 1. Semua X PX maka RX. Karena menggunakan kuantor universal, maka kita bebas mengubah X yang ada di sini menjadi apa saja termasuk menjadi C. Maka kita instansiasi menjadi PC maka RC. Instansiasi universal dari pernyataan 1. Nah, sama seperti contoh 4, 3 dan 4 di sini
membentuk modus ponens yang kesimpulannya adalah RC. Modus ponens dari 3 dan 4. Kemudian, perhatikan di sini 3 dan 5. 3 dan 5 bisa kita gabungkan dengan menggunakan hukum konjungsi. Jadi, 3 kita tulis PC dan 5 kita tulis RC. Hukum konjungsi atau hukum dan dari 3 dan 5. Nah, ini bentuknya sudah hampir sama ya, tinggal kita lakukan generalisasi eksistensial. Terdapat X, PX, dan RX. Nah, ini sudah sesuai dengan apa yang ingin kita buktikan. Maka contoh 5 ini adalah contoh yang valid. Selanjutnya, kita akan membahas contoh 6. Di contoh 6, ini juga terdiri dari dua premis 1 dan premis 2. Kita tulis terlebih dahulu premis 1, semua X, AX, atau BX. Premis 1. Kemudian premis 2, negasi semua X, AX. Baik, sekilas kita lihat kedua-duanya menggunakan kuantor universal. Akan tetapi, pernyataan 2 ini memiliki negasi. Negasi kuantor. Kita gunakan hukum negasi kuantor menjadi kuantornya berubah menjadi kuantor eksistensial. Negasinya masuk ke pernyataan menjadi negasi AX. Hukum negasi kuantor dari nomor 2. Nah, sehingga nomor 1 ini memiliki kuantor universal dan nomor 3 memiliki kuantor eksistensial. Sehingga yang kita dahulukan untuk proses instansiasi adalah nomor 3. Jadi, kita lakukan instansiasi eksistensial dari pernyataan nomor 3, kita hilangkan kuantornya, kita ubah X-nya menjadi individu khusus. Misalkan, kita sebut individu yang memenuhi pernyataan terdapat X negasi AX sebagai individu C, maka kita instansiasi menjadi negasi AC. Instansiasi eksistensial dari pernyataan 3. Kemudian kita instansiasi pernyataan 1, semua X, AX, atau BX karena menggunakan kuantor universal, maka kita boleh melakukan instansiasi dengan mengganti X menjadi apa saja termasuk menjadi C, sehingga hasilnya menjadi AC atau BC. Instansiasi universal dari pernyataan 1. Baik, sekarang setelah kita mendapatkan 4 dan 5, 4 dan 5 membentuk apa? Kalau kalian masih ingat, ini disebut dengan silogisme disjungtif. Silogisme disjungtif bentuknya yang satu menggunakan atau, yang satu adalah negasi dari salah satu yang di atau tadi. Ya, kalau ini negasi dari yang AC. Ini AC, ya, ini negasinya, ini AC-nya. Sehingga kesimpulannya adalah yang ini. BC. Silogisme disjungtif 4 dan 5. Nah, setelah menjadi BC, ini sudah hampir mirip ya, tinggal kita lakukan generalisasi eksistensial. Jadi hasilnya terdapat X, BX. Oke, sudah sesuai dengan apa yang ingin kita buktikan. Maka di sini terbukti bahwa contoh soal nomor 6 adalah contoh yang valid.